Gila, pertandingan ini benar-benar di luar dugaan. Baru saja, Timnas Futsal Indonesia menghadapi Australia dalam laga yang bisa dibilang penuh drama, penuh tensi, dan hampir membuat jantung para supporter berhenti sejenak. Dari serangan cepat di awal laga, gol yang membakar semangat, hingga momen krusial di detik-detik akhir. Tapi tunggu dulu, bukan cuma soal hasil pertandingan yang bikin laga ini menarik. Ada fakta mengejutkan di balik performa Timnas Futsal Indonesia yang mungkin belum banyak kalian sadari. Di tengah euforia lolos ke semifinal, pelatih justru memberikan pernyataan yang cukup menohok, seolah memberi sinyal bahwa masih ada sesuatu yang belum beres di dalam permainan skuad Garuda. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Di video ini, kita akan membahas secara lengkap jalannya pertandingan, hingga komentar berkelas dari pelatih yang justru membuka sudut pandang baru tentang performa tim. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan satu detik pun. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir nanti kalian mungkin akan punya pendapat yang berbeda tentang pertandingan ini. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia vs Australia. Baru saja kalian saksikan pertandingan seru antara Timnas Futsal Indonesia melawan Australia di ajang Piala AFF Futsal 2026. Hasil akhir pertandingan bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Namun yang jelas, laga ini benar-benar menyajikan tensi tinggi sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Kedua tim tampil dengan determinasi tinggi, memperlihatkan kualitas dan semangat juang yang luar biasa. Pertandingan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga tentang bagaimana skuad Garuda menunjukkan karakter permainan yang patut diapresiasi oleh para pecinta futsal tanah air. Sejak awal pertandingan, Timnas Futsal Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Mengenakan seragam merah kebanggaan, para pemain tampil percaya diri dan agresif. Permainan cepat yang diperagakan oleh Dewa Rizky dan rekan-rekannya mampu menekan lini pertahanan Australia. Bahkan, belum genap 2 menit laga berjalan, Indonesia sudah mendapatkan peluang emas melalui Chris Daniel Yaimo. Sayangnya, peluang tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol setelah tembakannya saat menjatuhkan diri masih belum tepat sasaran. Meski begitu, peluang ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia datang dengan ambisi besar untuk menguasai pertandingan. Setelah peluang tersebut, pertandingan berubah menjadi duel yang sangat menarik. Kedua tim saling jual beli serangan dengan intensitas tinggi. Australia yang dikenal memiliki fisik kuat mulai memberikan tekanan balik kepada Indonesia. Namun, penampilan gemilang dari penjaga gawang Muhammad Al-Bagir menjadi salah satu faktor penting yang menjaga Indonesia tetap aman dari kebobolan lebih awal. Beberapa penyelamatan krusial yang dilakukannya menunjukkan kualitas dan ketenangannya di bawah mistar gawang. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang pada menit ke-8. Andres Dwi Avoro berhasil membawa Indonesia unggul 1-0 setelah memanfaatkan asis matang dari Andarias Karet. Serangan yang dibangun dari sisi kanan tersebut dieksekusi dengan sangat baik menggunakan kaki kanan, memperlihatkan ketajaman lini depan Indonesia. Gol ini tentu menjadi momen yang membangkitkan semangat para pemain sekaligus para supporter yang menyaksikan pertandingan ini. Namun, keunggulan tersebut tidak membuat Indonesia bisa bermain santai. Australia yang tertinggal langsung meningkatkan intensitas permainan mereka. Mereka mencoba berbagai cara untuk menembus pertahanan Indonesia, mulai dari tembakan jarak jauh hingga mencoba masuk ke area penalti. Meski beberapa peluang tercipta, rapatnya lini pertahanan Indonesia membuat Australia kesulitan menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya. Memasuki pertengahan hingga akhir babak pertama, Indonesia sempat kehilangan ritme permainan. Tekanan dari Australia membuat permainan menjadi lebih seimbang. Namun menjelang akhir babak, Indonesia kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya dan mulai menekan kembali pertahanan lawan. Sayangnya, sebuah pelanggaran di depan area penalti menjadi titik balik yang merugikan. Australia mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi dengan sangat baik oleh Corey Sewell dan gol pun tercipta sehingga skor menjadi imbang 1-1. Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berusaha mencari gol tambahan. Tim asuhan Hector Souto sebenarnya memiliki beberapa peluang emas, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang tersebut terbuang sia-sia. Hingga peluit akhir dibunyikan, tidak ada lagi gol yang tercipta, dan pertandingan pun berakhir dengan skor imbang.
Pertandingan ini menunjukkan bahwa timnas futsal Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Semangat juang, kerja sama tim, serta keberanian dalam menyerang menjadi nilai positif yang patut diapresiasi. Meski hasilnya belum maksimal, performa yang ditampilkan sudah cukup membanggakan dan memberikan harapan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, sekarang giliran kalian untuk ikut berpendapat. Menurut kalian, bagaimana performa timnas futsal Indonesia pada pertandingan tadi? Apakah hasil imbang ini sudah adil atau seharusnya Indonesia bisa meraih kemenangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama. Kata berkelas Hector Souto, usai timnas Indonesia dipastikan lolos semifinal Piala AFF. Baru saja pertandingan panas antara timnas futsal Indonesia dan Australia di ajang Piala AFF Futsal 2026 resmi berakhir, dan kabar membanggakan datang untuk seluruh pecinta sepak bola tanah air. Timnas futsal Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal setelah menunjukkan performa yang solid sepanjang fase grup. Kemenangan tipis namun krusial 1-0 atas Malaysia menjadi penentu langkah skuad Garuda menuju 4 besar. Laga yang digelar di Nontaburi Sports Complex Gymnasium tersebut menjadi saksi perjuangan penuh determinasi dari para pemain Indonesia yang tampil disiplin dan penuh semangat juang tinggi. Keberhasilan ini membuat timnas futsal Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, menyamai perolehan poin Australia di puncak klasemen sementara grup B. Namun yang lebih penting, Indonesia unggul jauh dari pesaing lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam yang sudah tidak mungkin lagi mengejar. Situasi ini memastikan langkah Indonesia ke semifinal bahkan sebelum pertandingan terakhir fase grup dimainkan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi bukti konsistensi dan kualitas permainan yang mulai matang dari tim asuhan Hector Souto. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Hector Souto menyampaikan kata-kata yang penuh kelas dan mencerminkan mentalitas juara. Ia menegaskan bahwa target utama tim memang sejak awal adalah lolos ke semifinal. Namun ia juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju tahap tersebut tidak pernah mudah. Ia menekankan bahwa 2 pertandingan awal adalah laga yang memang seharusnya dimenangkan, dan para pemain berhasil menjalankan tugas itu dengan baik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan dan kerja keras yang terstruktur. Namun bagi Souto, keberhasilan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tantangan yang lebih besar. Ia menyebut bahwa setelah memastikan tempat di semifinal, kompetisi justru terasa seperti dimulai kembali dari nol. Masih ada 1 pertandingan tersisa di fase grup yang akan dimanfaatkan bukan hanya untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan visi jangka panjang yang dimiliki oleh sang pelatih, di mana setiap pertandingan dijadikan sebagai proses pembelajaran. Jika melihat performa sebelumnya, timnas futsal Indonesia memang tampil cukup meyakinkan. Pada laga pembuka, Indonesia berhasil menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0. Namun demikian, Souto tetap melihat adanya kekurangan dalam permainan tim, terutama dalam hal kontrol permainan di beberapa situasi. Ia mengakui bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki, termasuk chemistry antar pemain yang belum sepenuhnya maksimal. Hal ini menjadi catatan penting menjelang laga-laga krusial di babak semifinal nanti. Menariknya, calon lawan Indonesia di semifinal mulai mengerucut, dengan Vietnam dan Thailand menjadi kandidat kuat dari grup A. Kedua tim tersebut dikenal memiliki kualitas tinggi dan pengalaman di level futsal Asia Tenggara. Oleh karena itu, persiapan yang matang menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh. Souto pun menegaskan bahwa 3 pertandingan ke depan akan menjadi kesempatan emas untuk menyempurnakan gaya bermain tim dan memperbaiki kekurangan yang ada. Kini, euforia kelolosan timnas futsal Indonesia ke semifinal tentu dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun di balik itu, ada harapan besar yang mulai tumbuh. Harapan untuk melihat Garuda melangkah lebih jauh, bahkan meraih gelar juara. Menurut kamu sendiri, apakah timnas futsal Indonesia sudah cukup siap menghadapi lawan berat di semifinal? Dan siapa menurutmu lawan yang paling ideal untuk dihadapi? Vietnam atau Thailand? Hector Souto sebut permainan timnas futsal masih lebih baik. Pertandingan seru antara timnas futsal Indonesia melawan Australia di ajang kejuaraan ASEAN Futsal 2026 baru saja berakhir
dan hasil lengkapnya bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Laga ini menjadi penentuan penting bagi posisi akhir di fase grup. Setelah sebelumnya, Indonesia tampil meyakinkan dalam 2 pertandingan awal. Atmosfer pertandingan terasa begitu menegangkan sejak awal hingga peluit panjang dibunyikan, memperlihatkan bagaimana kedua tim sama-sama tampil ngotot demi mengamankan posisi terbaik menuju babak berikutnya. Sebelum menghadapi Australia, Timnas Futsal Indonesia sukses meraih 2 kemenangan beruntun yang mengantarkan mereka ke babak semifinal. Kemenangan telak 7-0 atas Brunei Darussalam menjadi pembuka yang sempurna, sebelum akhirnya skuad Garuda mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Malaysia lewat gol penting dari Guntur Sulistyo Aribowo. Hasil tersebut bukan hanya memberikan tambahan poin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi laga-laga selanjutnya yang lebih menantang. Namun, di balik hasil positif tersebut, pelatih kepala Hector Souto justru memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Alih-alih puas dengan kemenangan, ia menilai bahwa performa timnya masih jauh dari kata sempurna. Menurutnya, dalam pertandingan melawan Malaysia, Indonesia masih kesulitan mengontrol permainan di beberapa momen penting. Hal ini terlihat dari bagaimana tim tidak mampu memaksimalkan sejumlah peluang, baik dari situasi bola mati maupun serangan terbuka, yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol tambahan. Souto juga menyoroti aspek kekompakan tim yang menurutnya masih belum maksimal. Ia menyebut bahwa dalam beberapa situasi, kerjasama antar pemain belum berjalan dengan baik. Meski demikian, ia memahami bahwa kondisi tersebut bisa terjadi karena faktor kelelahan setelah menjalani pertandingan beruntun. Apalagi, lawan yang dihadapi memiliki pemain-pemain muda dengan semangat tinggi, yang membuat pertandingan berjalan cukup intens dan menuntut konsentrasi penuh dari para pemain Indonesia. Salah satu momen yang paling disoroti oleh Souto adalah kejadian di detik-detik akhir pertandingan melawan Malaysia. Saat itu Indonesia sebenarnya dalam posisi menguasai bola, namun justru membuat keputusan yang kurang tepat dengan melakukan tembakan yang akhirnya memberikan peluang bagi lawan. Beruntung peluang tersebut hanya membentur tiang gawang dan tidak berbuah gol. Bagi Souto, kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa fokus harus tetap dijaga hingga detik terakhir pertandingan, terutama bagi pemain-pemain profesional yang seharusnya mampu mengontrol situasi dengan lebih baik. Menata pertandingan melawan Australia yang baru saja berlangsung, laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Indonesia untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim. Australia sendiri tampil impresif dengan kemenangan besar atas Brunei Darussalam, sehingga laga ini bukan hanya soal gengsi, tetapi juga penentuan juara grup. Disinilah mental dan kualitas permainan Indonesia benar-benar diuji sebelum memasuki fase gugur yang jauh lebih kompetitif. Lebih jauh, Souto menegaskan bahwa setiap pertandingan ke depan harus dimanfaatkan sebagai ajang untuk berkembang, bukan sekedar mengejar kemenangan. Ia ingin timnya terus meningkatkan kualitas permainan, memperbaiki penyelesaian akhir, serta membangun chemistry yang lebih solid antar pemain. Bahkan dalam pernyataannya, ia mencoba menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan pesan sederhana namun bermakna, bahwa tim sudah meraih hasil bagus, tetapi permainan masih harus terus diperbaiki. Kini setelah pertandingan melawan Australia selesai dan Indonesia telah memastikan tempat di semifinal, harapan besar tentu tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Timnas Futsal Indonesia mampu memperbaiki kekurangan yang disoroti oleh Souto? Hasil Timnas Indonesia vs Malaysia Piala AFF Futsal 2026. Baru saja kalian menyaksikan pertandingan panas dan penuh tensi tinggi antara Timnas Futsal Indonesia melawan Malaysia dalam ajang ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang digelar di Gor Nonthaburi, Thailand ini benar-benar menyuguhkan duel sengit yang membuat para penonton tidak bisa beranjak dari layar. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung bermain dengan tempo cepat dan saling menekan, seolah tidak ingin memberikan celah sedikit pun kepada lawannya. Timnas Indonesia yang diasuh oleh Hector Souto langsung tampil agresif dengan mengandalkan kombinasi pemain seperti Muhammad Al-Bagir, Dewa Rizky, Andres Dwi Persada, Andarias Karet, dan Guntur Sulistyo. Sementara itu, Malaysia yang ditangani Adi Azwan bin Zainal juga tidak kalah siap dengan menurunkan skuad terbaiknya. Pertandingan ini memang sudah diprediksi akan berjalan ketat, mengingat rivalitas panjang kedua tim di kawasan Asia Tenggara.
Di awal pertandingan, Indonesia langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama datang dari Andarias Karet yang mencoba memanfaatkan celah di pertahanan Malaysia. Namun, upaya tersebut masih belum mampu membuahkan hasil. Tak lama kemudian, giliran Imang Ansori yang mendapatkan kesempatan emas. Tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Memasuki menit-menit berikutnya, tekanan dari timnas Indonesia semakin meningkat. Chris Yeimo sempat mendapatkan peluang emas yang hampir saja membuka keunggulan. Sayangnya, penampilan gemilang kiper Malaysia Amar Harith menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Beberapa kali penyelamatan penting yang ia lakukan membuat Indonesia frustasi dan harus bekerja ekstra keras untuk menciptakan gol. Tidak hanya itu, Malaysia juga sesekali memberikan ancaman balik yang cukup berbahaya. Pertahanan Indonesia harus tetap waspada. Bahkan Rizky Fauzan sempat melakukan penyelamatan krusial yang mencegah peluang lawan menjadi gol. Pertandingan pun berjalan semakin intens dengan jual beli serangan yang membuat atmosfer semakin memanas. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia terus menggempur pertahanan Malaysia. Dewa Rizky dan Guntur Sulistya mencoba berbagai cara untuk membongkar lini belakang lawan. Bahkan satu peluang emas dari Guntur Sulistyo hampir saja mengubah skor, namun bola hanya membentur tiang gawang. Momen ini menjadi salah satu peluang terbaik Indonesia di babak pertama. Tak lama berselang, Andres Dwi Persada juga mendapatkan kesempatan emas, tetapi lagi-lagi keberuntungan belum berpihak kepada timnas Indonesia. Hingga akhirnya peluit babak pertama dibunyikan dengan skor masih imbang tanpa gol. Hasil ini tentu cukup mengejutkan, mengingat dominasi serangan Indonesia yang cukup signifikan. Pertandingan ini benar-benar menunjukkan betapa ketatnya persaingan antara Indonesia dan Malaysia. Timnas Indonesia terlihat cukup kerepotan menembus pertahanan solid Malaysia, terutama dengan performa luar biasa dari sang kiper. Di sisi lain, Malaysia juga menunjukkan disiplin dan organisasi permainan yang sangat baik. Nah, untuk hasil akhir pertandingan ini, kalian bisa langsung melihatnya di thumbnail video ini. Yang jelas, pertandingan ini meninggalkan banyak momen menarik dan layak untuk dibahas. Sekarang giliran kalian untuk ikut berpendapat. Tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian jalannya pertandingan tadi. Apakah Indonesia sudah bermain maksimal atau masih ada yang perlu diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya? Jangan lupa juga untuk share pendapat kalian karena diskusi kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama. Ronaldinho dibikin tak menyangka dengan kekuatan futsal timnas Indonesia. Atmosfer panas langsung terasa usai laga panas antara Indonesia melawan Malaysia di ajang Piala AFF Futsal. Pertandingan yang baru saja berakhir ini bukan sekadar duel biasa, tetapi menjadi bukti nyata bagaimana kekuatan timnas futsal Indonesia kini benar-benar berada di level yang berbeda. Bahkan, sosok legenda dunia seperti Ronaldinho pun disebut-sebut dibuat tak percaya melihat performa luar biasa skuad Garuda. Sebuah ironi yang menarik, ketika di sepak bola lapangan rumput Indonesia masih sering diragukan, justru di futsal kita menunjukkan taring yang begitu tajam dan sulit dihentikan. Jika kalian menyaksikan pertandingan tadi, pasti bisa merasakan sendiri bagaimana dominasi Indonesia atas Malaysia. Permainan cepat, pressing ketat, hingga penyelesaian akhir yang klinis menjadi kombinasi mematikan yang membuat lawan tak berkutik. Malaysia yang selama ini dikenal sebagai rival kuat justru terlihat kesulitan mengimbangi tempo permainan. Situasi ini tentu menjadi sorotan besar, apalagi jika benar Ronaldinho ikut menyaksikan laga tersebut, maka tak heran jika ia dibuat terkejut dengan perkembangan futsal Indonesia yang begitu pesat. Menariknya, dominasi Indonesia ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Jika menilik sejarah pertemuan kedua tim di Piala AFF Futsal, Indonesia memang memiliki catatan yang lebih unggul. Dari 12 pertemuan sebelumnya, Indonesia berhasil meraih 7 kemenangan, sementara Malaysia hanya 4 kali menang dan 1 laga berakhir imbang. Statistik ini mempertegas bahwa Indonesia perlahan namun pasti telah menggeser dominasi Malaysia yang sempat berjaya di awal-awal pertemuan. Pada awal sejarah pertemuan, Malaysia sempat menjadi momok bagi Indonesia. Mereka memenangkan 2 laga pertama pada tahun 2003 dan 2005.
Namun, sejak kemenangan pertama Indonesia pada tahun 2006, arah rivalitas mulai berubah. Indonesia tampil semakin percaya diri dan konsisten menunjukkan peningkatan performa dari tahun ke tahun. Bahkan, satu-satunya hasil imbang pada tahun 2007 menjadi titik penting sebelum Indonesia benar-benar mengambil alih dominasi. Puncak kejayaan itu terjadi pada edisi 2010, ketika Indonesia tidak hanya mengalahkan Malaysia, tetapi juga menghancurkannya dengan skor telak di 2 kesempatan, termasuk di partai final. Kemenangan besar tersebut mengantarkan Indonesia meraih gelar juara pertamanya di Piala AFF Futsal. Sejak saat itu, mental juara mulai terbentuk dan terus berkembang hingga sekarang. Indonesia bahkan kembali menambah koleksi gelar pada tahun 2024, mempertegas statusnya sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kontras dengan kondisi sepak bola Indonesia secara umum. Banyak yang menilai bahwa prestasi di sepak bola lapangan belum sepenuhnya stabil. Namun di futsal justru terjadi lonjakan prestasi yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan, strategi, serta kualitas pemain di futsal Indonesia berjalan di jalur yang tepat. Tak heran jika figur sebesar Ronaldinho pun bisa dibuat terheran-heran melihat perkembangan ini. Hasil pertandingan tadi di ajang Piala AFF Futsal bisa kalian lihat sendiri. Dari jalannya laga, apakah timnas futsal Indonesia sudah benar-benar mendominasi atau justru masih menyisakan celah? Semua kembali pada sudut pandang kalian sebagai penonton. Yang jelas, permainan cepat, kerjasama tim, serta determinasi tinggi mulai terlihat menjadi identitas baru skuad Garuda. Sementara Malaysia yang dulu sempat unggul dalam beberapa pertemuan, kini terlihat harus bekerja lebih keras untuk bisa mengimbangi perkembangan Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin, performa seperti ini juga membuat sosok besar seperti Ronaldinho ikut terkejut melihat perubahan kekuatan futsal Indonesia saat ini. Kini pertanyaannya, apakah dominasi ini akan terus berlanjut dan bahkan melahirkan rekor-rekor baru bagi Indonesia di kancah futsal Asia Tenggara? Atau justru Malaysia akan bangkit dan membalas di pertemuan berikutnya? Yang jelas, kemenangan ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di futsal regional. Menurut kalian, apakah timnas futsal Indonesia saat ini sudah layak disebut sebagai yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan bisa melangkah lebih jauh ke level Asia atau dunia? Dan bagaimana pendapat kalian soal rekor pertemuan Indonesia yang semakin menjauh dari Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena perdebatan panas ini dijamin belum akan berakhir. Bintang futsal Indonesia pernah jadi pesepak bola Liga 2. Kisah perjalanan seorang pemain menuju panggung tertinggi selalu menyimpan cerita yang tak terduga. Begitu pula dengan sosok Muhammad Sanjaya yang kini mulai mencuri perhatian publik sebagai bintang baru di timnas futsal Indonesia. Siapa sangka, di balik gemilangnya performa di lapangan futsal, tersimpan perjalanan panjang yang dimulai dari dunia sepak bola profesional, bahkan hingga kompetisi Liga 2 Indonesia. Inilah cerita tentang kerja keras, keberanian mengambil jalan berbeda, dan pembuktian diri yang akhirnya membuahkan hasil luar biasa. Momen yang langsung melejitkan nama Sanjaya terjadi saat laga pembuka ASEAN Futsal Championship 2026. Dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam, ia tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick dan membawa Indonesia menang telak 7 gol tanpa balas. Penampilan tersebut bukan hanya sekedar kemenangan biasa, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki senjata baru yang mematikan di lini depan. Gol-gol yang ia ciptakan menunjukkan ketajaman, insting mencetak gol, serta kepercayaan diri tinggi yang jarang dimiliki pemain debutan. Kemenangan besar itu juga menjadi awal yang sempurna bagi Indonesia dalam upaya mempertahankan gelar juara. Selain 3 gol dari Sanjaya, kontribusi pemain lain seperti Andreas Karet, Imam Ansyori, dan Dewa Rizky turut melengkapi pesta gol tersebut. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Sanjaya yang langsung mencuri perhatian publik dan pecinta futsal tanah air. Banyak yang mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya pemain ini berasal dan bagaimana ia bisa tampil begitu matang di laga debutnya? Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto tak ragu memberikan pujian atas performa para pemain debutan, khususnya Sanjaya.
Ia menilai bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kepercayaan dari pelatih pun terbayar lunas karena Sanjaya tidak hanya tampil solid, tetapi juga menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Hal ini semakin mempertegas bahwa dirinya layak mendapatkan tempat di skuad utama. Menariknya, perjalanan Sanjaya menuju futsal tidaklah instan. Sebelum bersinar di lapangan futsal, ia terlebih dahulu meniti karier sebagai pesepak bola profesional. Ia pernah memperkuat klub seperti PSPS Pekanbaru dan Semen Padang di kompetisi Liga 2 Indonesia. Sebagai seorang penyerang tengah, ia mencatatkan total 11 penampilan dan mencetak 3 gol. Meskipun statistik tersebut tidak terlalu mencolok, pengalaman bermain di sepak bola profesional menjadi bekal penting dalam membentuk karakter dan mental bertandingnya. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Sanjaya tampil bersama PSPS Pekanbaru pada musim 2020 hingga 2021 dengan 8 penampilan dan 3 gol. Ia kemudian melanjutkan kariernya di Semen Padang pada musim 2022 hingga 2023. Dari sinilah perjalanan hidupnya mulai berubah hingga akhirnya ia memilih fokus di futsal dan menemukan panggung terbaiknya. Di Timnas Futsal Indonesia, Sanjaya kini dipercaya mengisi posisi pivot, sebuah peran yang sangat vital dalam permainan futsal modern. Posisi ini sebelumnya diisi oleh pemain-pemain berpengalaman seperti Evan Sumilena, Samuel Eko, dan Israr Megantara. Tanggung jawab besar ini tidak membuatnya gentar, justru menjadi motivasi untuk tampil lebih baik dan membuktikan kualitasnya. Saat ini, Sanjaya juga aktif bermain untuk Kuda Laut Nusantara FC di kompetisi Pro Futsal League. Performa impresifnya di level klub maupun tim nasional membuat banyak pihak optimis bahwa ia akan menjadi salah satu pilar penting Indonesia ke depan. Dengan kombinasi pengalaman sepak bola dan kemampuan futsal yang terus berkembang, Sanjaya memiliki potensi besar untuk membawa Timnas Futsal Indonesia meraih prestasi lebih tinggi. Kisah Sanjaya ini bukan hanya tentang gol dan kemenangan, tetapi juga tentang perjalanan, perubahan arah, dan keberanian mengambil peluang. Dari Liga 2 hingga menjadi bintang di panggung futsal Asia Tenggara, ia membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Menurut kalian, apakah Muhammad Sanjaya bisa menjadi legenda baru futsal Indonesia dan membawa Garuda kembali berjaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.